Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang suatu ibadah yang Allah letakkan di dalamnya begitu banyak keutamaan-keutamaan, begitu banyak fadilah-fadilah. Ibadah yang saya maksud adalah ibadah puasa. Apa keutamaannya? Apa fadilah-fadilahnya? Yang pertama adalah bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala sangat besar, pahala yang tidak terhingga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af, al hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Bani Adam, semua amalan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Kata-kata illa shaum menurut para ulama menunjukkan bahwa puasa tidak termasuk dalam batasan angka-angka 10 sampai 700. Di luar batasan itu. Artinya orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan karena antara puasa dan kesabaran ada titik temunya, ada titik irisannya. Puasa bahkan mengandung 3 jenis kesabaran sekaligus. Yang pertama, orang yang berpuasa dia bersabar dalam taat kepada Allah. Dia tidak makan, tidak minum. Dia menahan itu semua yang sebenarnya itu berat, tapi dia tetap lakukan. Dia lakukan dengan penuh kesabaran karena ketaatannya pada Allah, karena menjalankan perintah Allah. Jadi taat dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang yang berpuasa, orang yang beriman yang berpuasa, dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak berkata logho yang sia-sia, tidak berkata rofas yang keji, yang kotor dan seterusnya. Intinya dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah. Karena bisa jadi bulan Ramadan, bulan puasa itu berada pada situasi yang tidak ringan, berada pada situasi yang sangat panas, dan tidak ada pilihan baginya kecuali melaksanakan. Jika datang Ramadan, dia harus laksanakan, tidak bisa digeser kepada yang lain. Bertumpuk beberapa keberatan, beratnya puasa itu sendiri dan beratnya situasi pada saat itu, tapi dia tetap sabar melakukannya. Makanya wajar kalau dia mendapatkan pahala tidak terhingga, sebagaimana orang-orang yang bersabar juga demikian mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Tanpa hisab di situ tanpa takaran, tanpa timbangan. Artinya balasan yang tidak terhingga. Kemudian juga terkait dengan hadis yang tadi, ya, Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Apa maknanya? Di antara ulama mengatakan puasa itu milikku, untukku, dan aku memberikan balasan kepadanya. Dimaknai oleh sebagian ulama bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dihisab, para hamba akan dihisab amal-amalnya, termasuk kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan di dunia. Dan bisa jadi ada di antara manusia yang belum menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Maka dia akan dikisos, akan diperhitungkan kezaliman-kezalimannya dengan amal-amalnya. Maka ada orang yang
stok kebaikan dari amal-amalnya tersedot habis, terkuras habis dari kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Karena pada saat itu tidak ada lagi dinar dirham, tidak ada lagi rupiah dolar untuk mengganti kezaliman yang pernah dilakukan. Yang ada adalah barter kebaikan. Maka tidak tersisa bagi seseorang kecuali, nah disinilah pentingnya puasa, kecuali puasa. Puasa tidak dikurangi dari kezaliman-kezaliman tersebut. Kenapa? Puasa itu adalah untuk Allah, dia bukan untuk manusia. Maka orang tersebut, orang yang di dunia berpuasa, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dan dia mendapatkan pahala yang besar. Dia berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan ibadah puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Pertama adalah kegembiraan saat berbuka. Dan yang kedua adalah kegembiraan pada saat berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan dua kegembiraan. Ya. Kapan? Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya. Dan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, yaitu apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Kenapa dia bergembira dengan berbukanya? Karena sebelumnya di siang hari dia menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang dilarang pada siang hari. Tapi begitu datang tiba maghrib, datang tiba saatnya berbuka, dia mendapatkan apa yang tadi dinantikannya. Rasa hausnya dia bisa obati dengan minum, rasa laparnya dia bisa obati dengan makannya, dan seterusnya. Wajar kalau bergembira, karena pada hakikatnya puasa itu berat. Pada hakikatnya orang itu tidak suka melaksanakan puasa, tapi karena dorongan iman lah dia melakukannya. Tapi sebagai manusia, dia ingin minum, dia ingin makan. Makanya begitu datang saat berbuka, dia senang dengan berbukanya, dengan makan, dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan balasan apa yang dibutuhkannya, apa yang dinanti-nantikannya. Dan itulah yang juga disyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ingatlah pada hari di mana setiap orang akan mendapatkan balasan dari setiap kebaikan yang dilakukannya itu dihadirkan kepadanya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ibadah puasa para hadirin sekalian adalah bahwa orang yang berpuasa, dia menahan lapar, menahan haus, ini menimbulkan bau yang tidak sedap pada mulutnya. Tapi di dalam satu hadis disebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi tabaraka ta'ala azza wa jalla min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kenapa? Kenapa lebih harum? Padahal bau mulut orang yang berpuasa itu adalah sesuatu yang dia sendiri nggak suka, orang lain apalagi. Ya, karena bau mulut tersebut berasal dari kosongnya perut, kosongnya lambung dia, dan itu dilakukan adalah karena puasa, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyukainya, Allah mencintainya. Oleh para ulama ini dimaknai dua hal. Dua hal itu, yang pertama adalah bahwa pada saat orang berpuasa, orang yang berpuasa itu kan sesuatu yang dia rahasiakan, hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahui. Orang lain hakikatnya dia tidak mengetahui apakah dia puasa atau tidak. Sesuatu yang tersembunyi. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan
tunjukkan, Allah akan tampakkan kepada makhluk, sehingga semua orang mengetahui bahwa orang tersebut adalah min ahli syam. Dan itu sebagai balasan dari apa yang dilakukan di dunia. Dia merahasiakan ibadahnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna yang lainnya adalah bahwasanya ada orang-orang yang ketika beribadah, ketika taat kepada Allah, ketika dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan ibadah-ibadah dalam rangka itu semua, terkadang hal itu menimbulkan kebencian dari orang lain. Dia tidak disukai, tapi karena itu suatu perintah Allah dan dilakukan karena taat kepada Allah, maka boleh jadi di dunia dia tidak disukai oleh manusia, tapi di akhirat nanti disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan balasan yang besar. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keempat dari ibadah puasa adalah bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan. Pada saat masuk surga nanti, dia akan diberikan pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kita tahu di dalam hadis-hadis yang ada bahwa pintu surga itu ada 8. Kalau pintu neraka ada 7. Ada orang yang melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3. Dan ternyata di antara pintu-pintu tersebut ada yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu apa itu? Pintu Ar-Rayyan. Hanya khusus bagi orang yang berpuasa. Selain orang yang berpuasa, dia tidak bisa memasukinya. Begitu semua orang berpuasa masuk, maka pintu itu ditutup. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk melalui pintu tersebut orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'hum ahadun. Tidak seorang pun masuk bersama mereka. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun bisa masuk ke dalam pintu tersebut selain mereka. Yuqalu pada saat itu akan dikatakan, aina shaimun, di manakah orang-orang yang dulu di dunia berpuasa? Maka akhirnya orang-orang yang dulu di dunia berpuasa masuk. Sampai orang yang terakhir masuk, kemudian pintu itu ughliq, dalam hadis disebutkan ughliq. Fa yadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Ketika orang terakhir masuk, maka kemudian pintu tersebut ditutup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa sehari saja di dunia dilakukan fisabilillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya dia akan mendapatkan balasan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Padahal kita tahu satu hari di hari kiamat itu bandingannya adalah sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan, satu hari puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba melaksanakan puasa satu hari fi sabilillah. Kata para ulama bahwa fi sabilillah itu maksudnya adalah dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya, maka kecuali balasannya adalah dia akan dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifa, yaitu 70 tahun. Satu balasan yang sangat luar biasa dan menunjukkan betapa besar keutamaan dan keistimewaan ibadah puasa. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwasanya ibadah puasa itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi pelindung bagi diri kita dari jelatan api neraka. Bisa menjadi perisai sebagaimana seseorang punya perisai yang digunakan dalam rangka berperang. Dia terlindungi dari sabetan-sabetan pedang. Maka begitulah
kira-kira perumpamaan puasa, dia akan menjadi pelindung dari jilatan api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah katakan, asyamu junnatun minan nar, puasa itu bisa menjadi junnah, menjadi pelindung, menjadi perisai dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, sebagaimana seseorang punya perisai yang melindungi dirinya ya dari qital, dari perang, dari sabetan pedang ketika dia berperang. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan puasa itu adalah bahwa puasa itu dapat menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Karena seseorang bisa jadi dia punya kesalahan berkaitan dengan kelalaian keluarganya, kelalaian terhadap kewajiban terhadap keluarganya, pada anak istrinya. Ya, dalam satu hadis disebutkan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Dosa yang dimiliki oleh seorang akibat kelalaian terhadap keluarganya, atau mungkin karena kesibukan dirinya terhadap hartanya atau terhadap tetangganya, mungkin dia punya hasud kepada tetangganya, itu adalah dosa-dosa. Tapi kata Rasulullah, tukaffiruhas shalah wasyam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu semua bisa dihapus dengan sholat yang dilakukannya, puasa yang dikerjakannya, amar ma'ruf yang dilakukan, termasuk nahi munkar yang dilakukannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Dan kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan puasa itu adalah bahwa puasa yang kita lakukan itu kelak akan memberikan syafaat ya di hari kiamat. Kita akan mendapatkan syafaat, di antaranya adalah dari puasa yang kita lakukan, dari Quran yang kita baca. Itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyam wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Siam, puasa, dan Quran yang kita baca kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siam, puasa nanti akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabb, mana'tuhu ta'am wasyahwah bin nahar, aku mencegah dia dari makan, dari memperturutkan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berikan kesempatan padaku untuk memberikan syafaat kepadamu. Begitu pula wa yaqulul Quran, Quran akan berkata, mana'tuhun naum, wahai Allah, aku mencegahnya dia dari tidur billaili, pada waktu malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berikan izin padaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka dalam hadis tersebut dikatakan fayusyaffa'an, akhirnya puasa dan Quran tersebut diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa dan orang yang min ahli Quran. Dan kita semua tentu sangat berharap mendapatkan syafaat, termasuk di antara adalah dari puasa yang kita lakukan, dari Quran yang kita baca. Demikianlah keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin bersemangat dan kita bergembira dengan syariat ini. Kita lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, sehingga keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah tersebut kita dapatkan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.